Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai pembuka dalam memulai khutbah Jumat pada siang hari ini, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat perdamaian di Indonesia yang tercinta ini, sehingga kita bisa beribadah dan beraktivitas dengan nyaman dan tenang. Semoga nikmat perdamaian ini bisa terus kita jaga dan kita rawat, sehingga perselisihan dan konflik tidak akan terjadi di negara kita ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita semuanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi contoh dan teladan kepada kita semua sebagai umatnya dalam menciptakan perdamaian dan mempertahankannya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan limpahan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sudah merupakan kewajiban bagi kami selaku khatib untuk senantiasa mengajak diri kami sendiri dan pada umumnya para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan hidup kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, menciptakan kerukunan dan perdamaian merupakan tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada kita semua. Dalam dunia yang penuh dengan perbedaan ini, penting bagi kita semua untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, sehingga konflik dan perselisihan tidak akan tercipta. Pentingnya mengupayakan perdamaian antar sesama sebagaimana sudah terekam dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami akan memberinya pahala yang sangat besar. Dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala hendak menegaskan kepada kita semua bahwa pembicaraan setiap orang sama sekali tidak memiliki nilai kebaikan selama yang dibicarakan bukanlah hal-hal yang baik, seperti mengajak orang lain untuk bersedekah, mengajak mengerjakan kebaikan, dan mengajak menciptakan perdamaian. Dengan demikian, maka semua upaya dan usaha setiap orang untuk menciptakan perdamaian merupakan perbuatan yang sangat mulia dan terpuji, serta mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, merujuk pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ia menjelaskan bahwa salah satu kandungan dalam ayat di atas adalah perintah untuk mengajak orang lain berdamai dan menciptakan perdamaian. Sebab dengan perdamaian, potensi terjadinya hal-hal yang bisa membahayakan manusia itu akan hilang. Misalnya, tidak akan terjadi konflik, peperangan, dan pertumpahan darah yang benar-benar tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku keadilan. Merujuk penjelasan Imam Abu Muhammad Al-Baghawi dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, ayat ini Allah turunkan ketika dua golongan sahabat Ansor terjadi konflik. Mereka tidak ada yang mau memaafkan kesalahan yang lainnya dan saling menyalahkan, hingga akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Setelah ayat ini turun, kemudian kedua belah pihak dari sahabat Ansor itu dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk dinasihati dan dibacakan ayat tersebut. Seketika itu juga akhirnya mereka berdua berdamai dan saling memaafkan. Dengan demikian, perdamaian merupakan salah satu misi besar Rasulullah SAW dalam membangun umat yang harmonis. Dengan perdamaian, kelompok atau bangsa yang awalnya saling menyalahkan dan mengganggu sesama akhirnya berhenti dan saling memaafkan, bahkan mereka menjadi kelompok yang sangat solid dan akur. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, tentu kita semua harus meneladani semua yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak hanya perihal ibadah dan muamalah saja, namun juga dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian antara sesama, guna menciptakan kerukunan dan solidaritas antara sesama manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah adanya khutbah Jumat perihal pentingnya membangun dan mengupayakan kedamaian. Semoga bisa membawa manfaat dan berkenaan dengan diri kita semuanya. Mudah-mudahan keberkahan selalu meliputi kita semuanya dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إله لم يزل على كل شيء وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر